Oke, kali ini modul selanjutnya modul ke 7 modul 7 nih kita udah nggak pakai apa namanya NV, tapi kita udah ke ArcGIS. Jadi saya harap kalian udah punya ArcGIS ya. Kan kemarin udah saya bilang sepaket itu sama NV, kalau bisa udah diinstal. Modul kali ini kita nggak bicara data, nggak ada ngolah-ngolah data, nggak ada ngedit data atau apapun itu. Ini yang modul kali ini kita lebih ke untuk pembuatan dasar layout base mapnya, layout peta kalian agar lebih rapi, dan ini semoga nanti akan berguna pada saat kalian sudah mulai bikin proposal penelitian, proposal magang, proposal PL, bahkan skripsi nanti. Dan ini akan merupakan bentuk standar layout untuk skripsi di fakultas kita yang akan terus digunakan. Jadi dari sekarang saya akan kasih ke kalian cara buat tutorial bikin layout yang rapi dan ya bagus lah. Oke, kita buka ArcGIS. Terus di sini, nah biar mudah ya kan, nanti supaya kalau udah mau bikin peta nggak repot-repot lagi, kita buat dulu di sini, save dulu. Kita oke, ini udah di praktikum PJ. Oh ya udah. Nah, kita buat sini layout dasar. Kemudian layout dasar ini jangan diapa-apain kalau nanti. Nah, sekarang kan kita buat dulu layout dasar namanya. Di ujung modul ini disampaikan. Oke, udah layout dasar gini, udah tersave nih, ada namanya layout dasar. Kemudian kita ke layout view. Layout view itu tombolnya ada nih, kecil nih. Nah, ini layout view, ini data view. Jadi kita ke layout view. Kalau nggak salah sih di praktikum oceanografi fisika udah ada ya modul ini, tapi nggak apa-apa lah, kita spesifikkan di sini lagi. Ulang. Nah, ini tampilan layout view, ini tampilan data view. Kegunaannya kalau data view kita untuk ngedit data segala macam, tapi layout view ini udah step final untuk bikin gambar layout peta yang seperti biasa kita umum lihat peta-peta sebagaimana mestinya. Kemudian tahap pertama, kita klik di bagian putih di sini, klik kanan, lalu pilih ArcMap Options. Gini, sorry, bukan ini dulu, tapi klik kanan, Patch and Print Setup, pilih ini. Kemudian pada Map Patch Size, use Printer Paper Settingsnya kita unchecklist. Kemudian inch di sini kita ganti cm kedua-duanya. Lalu ini kita pilih landscape. Kemudian scale mapnya kita centang, lalu kita klik OK. Nah, itu satu. Ada yang tertinggal. Klik kanan lagi, klik lagi Patch and Print Setup. Nah, letter di sini kita ganti sama A3. Oke. Kemudian baru klik kanan lagi di luar sini, klik ArcMap Options, kemudian pilih Layout View. Nih, Layout View. Kemudian Grid, show-nya kita checklist, lalu ini kita ganti 1/10, ini kita ganti 1/10. Biasanya nanti dia berubah jadi 0,1 nih kayak gini. Kemudian ini semua kita centang. Nih, snap elements-nya ini kita centang semua, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita save dulu. Kemudian lalu cari tools ini nih, zoom in yang ini ya, jangan zoom in yang ini, jangan zoom in yang
ini, tapi zoom in yang di belakangnya, di belakang kaca pembesarnya ada kayak layar gitu. Nah kalau ini zoom in untuk data di dalam peta, tapi kalau zoom in yang ini zoom in untuk layoutnya begini. Nah gitu, jadi kita pakai zoom in yang ini. Cari aja di sekitar tools kalian, nanti ArcGIS kalian disesuaikan aja. Ini tools zoom in ini, tapi yang ada gambar kotak di belakangnya gitu. Zoom in sampai ke sini nih, ke pojok. Kita balik dulu. Nah ke nih pojok ini kita zoom gini. Namun nanti nampak nih titik-titik kecil halus kayak gini. Nah kita pertama kita kasih namanya boundary atau batas agar petanya tidak lari-lari ya. Kita kemudian cari tombol drawing. Nah nih, sorry bukan drawing, select elements. Nih kita klik, lalu kita hitung. Ini ada titik halus nih di atas ini. Nih kalau kurang nampak, besarkan lagi kayak gini. Oh, nih ada titik di atasnya nih. Nah ini kita hitung 1 cm sampai angka 1. Biasa lebih kurang 10 titik nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti pas di angka 1. Ini klik di sini sampai muncul garis biru kayak gini. Oke, kemudian kita pilih nih zoom whole page. Ini yang gambar ininya kayak gini. Tuh, ini yang ini nih. Ini nih, zoom whole page. Biar dia balik lagi ke sini. Itu gunanya. Nah, setelah itu kita geser ke sini lagi. Sebelah vertikalnya, sebelah kiri, yang di sebelah sini. Nih, sebelah sini. Hitung lagi 10 titik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian klik di sini sampai muncul garis biru kayak gini. Nih, oke, kita zoom whole page lagi. Lalu pilih lagi zoom in yang ini, blok lagi di sini. Kemudian hitung 10 titik lagi dari sini, pakai draw lagi. Nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 1 cm nih. Karena dia tadi 0,1 kan, kita pilih 0,1 10 kali berarti 1 cm. Oke. Kemudian zoom whole page lagi ke sini. Nah, ini kita hitung lagi nih dari sini. Nih, 10 titik juga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini dia. Oke. Nah, setelah sudah, lalu kita cari icon yang kayak gini nih. Rectangle. Dia biasanya di samping huruf A, ini samping teks nih. Nah, kita klik. Lalu kita buat gini aja dulu. Kecil gini. Lalu klik kanan. Properties. Fill color, ini kita bikin no color. Outline kita pilih yang warna hitam. Nah, lalu klik OK. Kemudian kita tarik dia sampai ke garis biru di pojok nih. Begini. Terus yang ini juga kita tarik sampai ke pojok bawah sini yang ada garis biru. Nah, ini dia nggak akan lari-lari nih karena dia udah terkunci. Jadi yang garis biru ini gunanya untuk kunci supaya gambarannya nggak lari-lari. Itu gunanya, supaya dia nggak lari-lari. Oke. Nah, setelah seperti ini kita save dulu. Kemudian kita pakai zoom in lagi. Kita blok ke sini. Nih kurang besar. Nah, kita blok ke sini. Nah, dari garis yang biru ini, nih dari garis yang biru ini, yang di pojok sini, dari angka 41 ini, hitung 5 titik atau 0,5. 1 2 3 4 5. Klik di sini. Oke, udah 1. Zoom to whole page lagi. Kemudian kita zoom in lagi ke pojok sini. Nah, dari sini kita hitung 7 titik. Hitung 7 titik. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kemudian yang sebelah kiri
kita hitung 6. 1 2 3 4 5 6 dari garis biru ini, 6 ke bawah. Oke, dah. Jadi ini ada lagi yang biru di dalam ini kan. Kemudian zoom whole page, zoom in lagi ke pojok kiri bawah. Nah, dari pojok kiri bawah ini kita hitung 6. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, ini kita bisa, garis biru ini disebut garis ikat, kalau saya nggak nyebutnya garis ikat. Oke, setelah itu kita pilih rectangle lagi yang ini, kemudian kita buat lagi kotak begini ya. Oke. Nah, kemudian kita klik di luar, terus rectangle yang ini yang besar pertama kita klik gini aja. Nah, sudah muncul garis biru gini, klik kanan, pilih order, send to back. Oke, jadi supaya nanti nggak keklik, kalau kita ngeklik yang keklik langsung peta, nggak ke sini, karena gini, ArcGIS ini sistemnya kalau mana yang kita munculkan belakangan itu dia jadi lapisan paling atas. Jadi kalau kita ngeklik yang kayak gini, biasanya kadang yang terpilih malah barisan paling atas tuh rectangle kotak ini, karena tadi yang layout ini udah ada, baru yang selanjutnya muncul adalah kotak ini kan kita buat tadi. Jadi kita pindahkan kotak ini jadi background belakang. Oke. Nah, kemudian kita balik ke kotak kecil yang di sini. Nah, ini kita klik, kemudian klik kanan, pilih properties, outline, fill color, pilih no color, outline kita pilih warna hitam, klik OK, lalu klik kanan lagi, properties, kita ke size and position. Untuk column width yang ini, column width ini isikan 6,8. Ingat, kalau laptop kalian pakai koma, tapi kalau laptop kalian pakai titik untuk desimal ya. Oh, WA Menteri Kelautan berbunyi, biarkan aja. Kemudian untuk height-nya kita isi sini 2, jadi 6,8 banding 2, klik OK. Nah, kemudian kita pakai ini pen. Nah, pen tangan yang di sebelah zoom in zoom out untuk whole page ini. Ini bisa untuk narik-narik gini. Nah, kalau kita klik kiri kita tahan, kita geser-geser mouse begini bisa. Terus untuk kita scroll gini, untuk ngezoomnya kita scroll gini. Nah, ini scroll gini untuk ngezoom. Nah, misalnya kita anggap kita ngezoomnya terlalu jauh, tapi kita bisa, jadi kita bisa pakai pen. Kita tahan, klik, tahan, kita tarik-tarik. Oke. Nah, kita scroll ke pojok kanan atas ini, kemudian pakai ini select elements, lalu klik ini, tahan, tarik ke sini. Nah, nanti dia nih otomatis kayak nempel gitu ke garis birunya. Tuh. Oke. Kalau sudah, kita scroll ke sini. Kita zoom gede gini biar nampak kalau perlu. Nah, gini. Kemudian pilih select elements, terus kasih garis border di sini nih sebatas dengan garis hitam ini. Kasih border gini. Nah, ini ada garis biru nih. Kasih kayak gitu. Nah, nanti ada garis biru sini. Kemudian kita zoom lagi ke sini. Kita scroll aja. Dari garis biru yang ini kita hitung 3 titik. 1 2 3. Oke, klik di sini. Nah, zoom whole page. Oke, jadi kayak gini. Kemudian kita klik pada petanya, layers ini. Klik. Kemudian ambil pojok sini, tarik dia ke garis biru yang di sini, garis biru kedua yang kita buat tadi. Gini. Bawahnya ini tarik sampai yang di sini. Bukan sampai ke garis biru yang ini ya, tapi garis biru yang kita hitung 3 titik. Oke. Nah, jadi inilah layout awalnya. Layout awalnya kayak gini. Biasanya kita pakai layoutnya segini. Nah, kemudian kita save lagi, lalu kita pakai pen, kita tarik ke sini aja, scroll. Nih, scroll ke sini. Nih.
kita pakai select elements nih. Nah ini garis hitam ini kita kasih pembatas di sini, garis biru tadi gini, kemudian kita kasih satu titik lagi, geser satu titik seperti ini. Nah jadi akan muncul dua garis biru gini. Dua garis biru kayak ini ya. Oh itu film dua garis merah ya, apa sih, bodoh lah pokoknya itulah ya. Sebentar, WA Menteri Kelautan wajib dibalas cepat, kalau tidak perang dunia. Bentar ya. Oke, WA sudah dibalas, negara udah aman. Nah, kemudian kotak yang ini kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Copy begini, letak di sini. Nah, kan nanti kopiannya keluar nih. Nah, kita tarik ke garis biru yang kedua di sini. Nah, kemudian kotak kedua ini kita klik kanan pakai select elements, klik kanan properties. Nah tingginya height-nya ini 3 ini, yang 2 ini kita ganti jadi 3,5. Oke, pakai saya elemen lagi, kita tarik, kita paskan ke sini. Nah 3,5 ini, baru kita scroll, kita kasih garis lagi pembatas di bawahnya. Nah kalau misalkan kalian salah, saya kan garisnya di sini terus nggak sengaja ngeklik ke sini. Nah ini bisa kita tarik gini, atau kita klik kanan di garis ini, pilih clear guides. Nah untuk ngilangin garisnya kalau kalian salah klik kayak gitu. Nah terus tambah lagi di bawah sini satu untuk pembatas jarak selanjutnya. Oke, setelah itu kita pilih di sini, copy lagi kotaknya, Ctrl C, Ctrl V. Nah yang ini kita klik kanan properties, height-nya kita ganti 1, klik OK, tarik lagi dia ke garis biru yang ada di sini. Nah lakukan lagi yang sama, klik di sini, udah sejajar sama hitam ini, tambah lagi 1 di sini. Oke, nah jadi klik lagi sini sembarang aja, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, sama aja. Ctrl C, Ctrl V, ambil dulu. Oke, letak aja dulu di bawah sini, kemudian klik kanan properties, di sini ganti 6,8. Nah kemudian scroll, tarik dia ke sini. Oke, nah terus tarik ke bawah lagi pakai pen, tarik ke bawah, scroll lagi, gedein. Nah paskan dia di sini garisnya, plek, baru tambah 1 lagi garis birunya. Oke, dah. Nah nanti kalau kita zoom to whole page begini, zoom whole page nya ini sama dengan kalau di Envy zoom layer extend. Nah itu sama, nanti ada muncul garis biru kayak gini, biarin aja, itu nggak akan ganggu dan nggak akan ngaruhin juga. Nanti pas kita nyetak petanya nggak akan muncul garis ini. Nah copy lagi kotaknya, Ctrl C, Ctrl V. Nah yang kedua, yang selanjutnya klik kanan properties, ini kita ganti 2,5. Oke begini, 2,5, tapi yang ini kita letak di paling bawah, di paling bawah sini. Tarik dia paling bawah, kita kasih pembatas, kasih lagi 1, kita zoom whole page, kita save dulu. Oke, klik satu kotak lagi, Ctrl C, Ctrl V,
letak dia begini. Nah untuk yang ini kita tarik, kita nggak usah setting height-nya, kita tarik. Ini kita tarik sampai ke garis biru yang ini. Terus untuk bawahnya, nih untuk bagian bawah kita pakai select element, kita tarik sampai garis biru yang ini. Yap. Nah kita save. Oke, ini udah jadi nih layoutnya ya, udah jadi layoutnya. Ini nggak akan lari-lari posisi layoutnya. Inilah model layout standar itu. Bentar, WA Menteri Kelautan kembali masuk. Nah setelah ini, oke. Nah yang pertama kita buat lagi adalah di sini kita buat kita kasih teks, ini teks. Klik di sini. Nah klik huruf A ini teks, klik di sini. Kalau kadang muncul gini, kadang tidak. Kalau dia nggak muncul nggak masalah, langsung ketik di sini. Nanti biasanya kita isi judul peta, terserah mau judul apa, peta penelitian, peta analisis data atau apapun. Nah setelah itu klik select elemen begini. Nah kemudian pakai kita setting di sini, fontnya cari ini, klik ketik aja dulu T di sini. Nah nanti cari ini TW Sen MT Condensed di sini. Nah ini kita pilih bold. Oke, setelah itu kita pakai 24 12. Nah begini 12. Kemudian klik kanan properties, kita pilih ini yang center ini ya. Oke, setelah itu klik di luar. Nah kita zoom to all page kan, kita klik dulu di luar, kemudian scroll ke sini, scroll, kemudian klik dulu judul petanya, kemudian tahan kontrol di tombol kontrol CTRL di laptop, di keyboard, klik di sini sembarangan aja, pokoknya di dalam kotak ini klik begini. Nah nanti muncul lagi nih. Kemudian lepas kontrolnya, klik kanan, pilih ini align, kemudian align center, kemudian klik lagi sekali lagi align vertical center. Oke, save. Gitu. Nah kalau untuk judul ini bisa pakai 12 atau 14. Kalau merasa terlalu kecil kita pakai 14 boleh. 14. Terus kalau udah ganti ukuran, ingat kalau dia udah kita ganti ukuran, kita klik sekali lagi, klik tahan kontrol, klik di dalam kotak, klik kanan align vertical center dan align center. Jadi agar tulisannya ini, isi dalam kolom ini, dia memang pas di tengah-tengah kotak. Nah itu gunanya align center sama vertical center. Nah kalau align center gunanya gini, jadi kalau misalkan dia di pojok gini misalnya, kemudian kita klik di sini, tahan kontrol, klik kotak, klik kanan align center. Nah dia cuman center gini doang gitu loh. Nah untuk bikin dia pas di tengah-tengah, makanya kita gunakan align vertical center tuh. Tapi kalau kita dia di pojok begini, terus kita langsung pilih align vertical center, nah dia akan di tengah-tengah kotak, tapi posisinya tetap di pojok gitu loh. Jadi kita butuh juga yang namanya align center supaya dia pas di tengah-tengah kotak gini. Nah ini udah pas nih. Oke, kemudian apa lagi tadi ya, lupa nih. Oh ya, kita beralih ke pojok bawah sini, kotak yang bawah. Yang kotak yang bawah ini. Kemudian kita tambahkan dari pinggiran kotak ini, hitung 2 titik, 1 2 ini. Kemudian dari pinggiran kotak yang ini juga hitung 2 ke bawah, 1 2. Nah supaya ada garis ikat lagi di sini. Kemudian dari kotak ini kita pilih
teks lagi, teks di sini. Kita klik di sini, kita buat di sini judulnya keterangan riwayat dan sumber peta. Oke, kita klik sekali lagi. Ini kita ganti Arial Nero, Arial Nero bold, ya kan? Klik di sini, letak begini. Nah, Arial Nero bold, zoom to whole page begini. Nah, nih udah seperti ini, ya kan? Nah, kita klik begini, terus hitung satu titik ke bawah dari batas akhir garis birunya si keterangan ini. Nih garis biru yang ini, hitung satu titik ke bawah, kasih garis batas begini. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita pilih teks lagi, tik di sini, cut strip, isi dari sumber data yang digunakan. Oke, select elemen, kita ambil kotak ini, tarik dulu ke sini. Nah, ini pakai font Arial dengan size 7 gini, letak di sini, letak dia di garis biru yang ini. Nah, begini. Nah, apa isinya? Jadi nanti misalkan isi itu nggak melulu sama nih tiap orang, tergantung petanya. Misalkan isi itu bisa kita isi keterangan riwayat dan sumber peta itu biasanya orang menyantumkan informasi sumber data yang digunakan. Misalnya petanya dapat dari mana, misalnya dari Badan Informasi Geospasial, itu diisi dari sumber data ini, itu ditulis peta dasar Badan Informasi Geospasial. Terus misalnya data yang digunakan adalah data lapangan, berarti nanti di sini diisikan dengan nama sumber data dari pengamatan lapangan tahun berapa, bulan berapa, begitu isinya. Jadi di sini cuman cara pakai font dan format seperti ini. Selalu pakai strip bisa, pakai nomor bisa 1 sampai sekian. Jadi isi itu ke bawah gitu, entah strip nomor 1, 2, 3, 4 begitu. Jadi bisa pakai strip, bisa pakai nomor. Jadi tergantung. Kalau sumbernya cuma satu, misalnya data lapangan tahun 2020, ya udah satu to aja nggak ada masalah gitu. Nah, itu maksud dari kolom keterangan riwayat dan sumber peta. Nah, biarkan aja di sini. Kemudian kita ini kan lagi, kita pakai pen, kita scroll ke sini, ke kolom yang di atas keterangan riwayat tadi, ya kan? Kita pakai select elements. Nah, dari garis hitam ini kita hitung 2 lagi, 1, 2, berarti garisnya di sini. Nah, oke. Kemudian kita bisa pakai teks atau kita ambil dari yang udah ada, misalnya kita gini, biar kalau nggak mau ribet. Nah, untuk ngedit font dan ukurannya, kita ambil aja ini, Ctrl C, Ctrl V, naikkan dulu ke atas ini, pakai pen, tarik, pilih lagi ini, kemudian klik kanan di sini, kita sikin di sini legenda peta. Nah, karakter spacingnya kita besarkan 25an deh, 35an boleh. Nah, gunanya apa karakter spacing tuh ini? Nah, ini 35 ya, perhatikan gambar ini 35. Ini kalau saya klik kanan properties, kemudian karakter spacingnya kita buat 0. Nah, dia jadi lebih rapat jarak antar hurufnya. Nah, itu gunanya. Biasanya kita pakai karakter spacing tuh nggak nentu, tergantung. Kalau kecil gini kan, kalau kata-katanya pendek, enaknya lebih rapi kalau spasinya kita kasih. Tapi kalau kata-katanya panjang kayak keterangan riwayat dan sumber peta tadi, karakter spacingnya dibikin 0 aja. Nah, ini karena dia legenda peta itu pendek, jadi kita pakai 35 boleh deh. Nah, segini cukup.
kita tarik ke dalam, letakkan dia di sini. Nah, jadi kalau kita zoom whole page, keterangan riwayat, terus yang kolom paling panjang itu untuk legenda peta. Gitu. Udah ada judul, udah ada legenda peta, udah ada keterangan riwayat dan sumber peta. Kemudian kita zoom dulu ke kolom legenda peta ini, ya kan? Kita zoom. Nah, klik dulu sekali lagi di sini. Pakai select elements, kita klik di legenda peta. Nah, nanti di bawah garis biru ini hitung 1 titik nih, 1 titik nih. Nah, nih. Di bawah garis biru ini ada titik. Nah, kita kasih garis batas. Zoom whole page lagi. Ya, zoom whole page. Kemudian save dulu, jangan sampai lupa save. Jadi biasakan kerja kalau pakai software itu aplikasi-aplikasi seperti ini aplikasi-aplikasi berat, kadang dia suka nggak responding kalau laptop kita kurang tinggi speknya. Jadi biasakan habis ngerjain satu hal save, ngerjain satu hal save gitu. Jadi kalau nanti dia force close not responding, aplikasinya nutup sendiri. Kalau kita open lagi udah sampai di tahapan terakhir kita kerja tadi gitu. Jadi nggak sempat close, dia belum di save, ulang dari awal. Nah, biasakan kerja di laptop atau komputer seperti itu, rajin nge-save. Itu bentar, WA lagi dari Menteri Kelautan yang belum dibalas. Oke, nah kita copy lagi legenda peta ini. Legenda peta copy, Ctrl C, Ctrl V, terus kita tarik ke atas ini. Oke, kemudian di kolom yang ini, dari kotak yang ini kita kasih lagi garis 2 titik, 1, 2. Nah, kemudian ini tulisan yang ini kita naikkan ke sini ke pojok. Klik kanan, properties, kita ganti legenda peta yang ini dengan inset peta. Klik aja OK. Nah, begitu. Kemudian zoom whole page. Nah, kalau yang inset peta kita nggak perlu pakai yang namanya garis bantu untuk di bawahnya. Gitu. Nah, kemudian sudah jadi seperti ini. Inset peta itu apa? Nanti kita pelajari. Kita pilih menu insert. Nih, insert. Klik, terus pilih data frame. Nih, gitu. Nah, nanti muncul nih kayak gini. Muncul satu namanya new data frame. Oke. Nah, kita buat dulu di sini new data frame. Kita klik di sini. Kalau misalnya kalian ngeklik gini dia nggak muncul gini, nggak masalah. Kalian klik kanan, properties, ke general. Nah, ini ganti namanya di sini. Buat di sini inset peta. Bisa kayak gini. Atau bisa dengan cara klik di sini. Kalau dia belum muncul kayak gini, belum muncul begini, masih cuma kayak gini doang. Kalian bisa klik F2 gini. Nah, nanti dia sama. Tapi kalau kalian klik F2 malah nggak muncul, berarti laptop kalian yang modelnya harus ditekan dulu tombol Fn function di sebelah tombol kontrol, baru tekan F2. Nah, nanti dia munculnya kayak gitu. Nah, kalau yang di sini dia langsung F2 bisa berubah. Nah, di sini kita bisa ganti namanya juga nih, langsung di sini gitu, insert misalnya. Nanti dia berubah di sini. Nah, biasanya untuk memudahkan pekerjaan saya tuh biasanya makainya di sini langsung saya ganti insert peta. Kemudian yang layers di atas ini saya ganti selalu pakai nama peta utama gitu. Nah, ini insert. Ini klik kanan, kita pilih insert ini yang data frame baru tadi. Klik kanan, properties, kita ke size and positions. Nah, ini width-nya kita ganti 5,7, height-nya juga 5,7. Oke.
Nah, kemudian bawa dia ke dalam kolom insert di sini. Oke, setelah dibawa seperti ini, udah seperti ini, kita klik di insertnya, tahan kontrol atau CTRL, klik di dalam kotak seperti judul peta tadi, align center, align vertical center. Oh, 5,7 kebesaran ya. Oke, kita kecilkan. Klik kanan di kotak insertnya, nih di frame insert peta, klik kanan properties, kita ganti 5,4 deh, nggak usah 5,7, 5,4. Klik OK, baru klik kanan, klik di sini, klik tahan kontrol, klik lagi di kolom kotak insert, klik kanan, align vertical center, align center. Oke, udah jadi. Nah, udah jadi seperti ini. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, lanjut ke sini. Yang kolom paling kecil. Kolom paling kecil kita besarkan aja biar nampak. Kita pilih teks, klik di sini, kita ketik dulu namanya begini. Harus ini sama aja nih semua. Proyeksi, proyeksi, ya proyeksi. Oke, letak aja dia di sini dulu. Kemudian proyeksi ini klik 2 kali. Nah begini, enter. Klik di sini, enter. System grid, enter. Datum horizontal, klik OK. Ini font tetap Arial, kita gunakan font ukuran 7 begini. Oke, letak dia di sini dulu. Kemudian kita pakai pen, kita geser dikit aja ke sini. Oke. Kemudian select elements lagi, klik di ini, yang ini, kita tarik dia ke sini. Tarik, sejajarkan sama garis biru yang ini dan garis hitam peta di sini. Tarik dulu dia di sini. Nah, garis hitam yang ini, garis hitam yang ini. Tarik, sejajarkan dia kayak gini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, yang hasil kopiannya tarik ke sini. Dulu pisahkan biar kelihatan bedanya. Nah, tarik dia ke garis biru yang ini dan sejajar sama garis hitam di sini. Tarik begini. Nah, kemudian yang hasil kopiannya klik 2 kali. Ketikkan di situ titik 2 spasi geographic, enter, titik 2 grid geographic, enter, titik 2 WGS 1984. Ini pakai spasi semua ya. Oke. Nah, setelah gini, setelah jadi kayak gini, klik 1 kali, tahan kontrol, klik di sini. Nah, seperti ini. Klik kanan, group. Oke. Jadi kalau kita tarik-tarik dia, ini bisa gini, kita tarik ini dia udah bareng dan dia sejajar antara ini. Nah, kemudian klik di sini, klik geograph teks tadi, klik tahan kontrol, klik kotak yang kecil ini, klik kanan, align center, klik kanan, align vertical center, klik kanan, ungroup. Oke, jadi kalau zoom whole page sudah ada isinya di situ. Dah, jadi satu. Nah, kemudian untuk kolom terakhir yang kedua ini,
save dulu. Kita klik insert, kita pilih nih not arrow, gambar mata angin. Nah ini kalian tinggal pilih nih mau yang mana, terserah sesuai selera mau pakai yang mana. Ada yang model gini, ada yang model gini, terserah, bebas yang mana aja, nggak ada masalah. Kalau saya senangnya pakai yang kayak gini. Nah sudah, ini muncul ya. Ini kita ganti dulu, klik kanan properties, ini kita ganti dengan 1. Nah gini, kalau 1 dirasa kecil kita ganti 1,1. ini bahasa gede-gede gitu. Nah 1 itu kan. Kemudian klik teks, di sini kita tulis skala. Oke, kita klik lagi 2 kali. Nah kasih spasi sekitar 3 kali, 1 2 3, 1 banding, misalkan ya kita letak dulu lah sini 100.000. Nanti kita sesuaikan dengan skala asli petanya. Nah kemudian fontnya pakai Arial Nero, di bold, cetak tebal, ukuran 12 begini. Kalau kebesaran ganti 11, tapi tak apalah 12 aja. Nah letak dulu dia di sini. Oke, kemudian kita butuh yang namanya garis skala. Nah kalau untuk garis skala ini kita mesti ada dulu petanya atau data petanya. Nah jadi kita untuk sementara data petanya kita masukin dulu. Oke, nah sebelumnya kalau kalian insert petanya tulisannya lebih tebal dari peta utama A, berarti ini yang sedang aktif data untuk insert peta di sini. Tapi kalau lebih tebal yang peta utama, berarti yang lebih aktif adalah layar peta utama. Contohnya gini, misalnya sekarang yang kalian lihat di sini insert peta yang tulisannya lebih tebal dari peta utama. Jadi kalau misalkan saya masukin data petanya, saya add data, kemudian saya masukkan, nah ini deh image kita kerja penginderaan jauh, saya add, munculnya nanti di sini, bukan di sini, karena yang sedang aktif adalah insert peta gitu, bukan peta utama. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah pilih peta utama, klik kanan, pilih activate. Nah kalau saya udah kayak gini, kalau saya add data, start image ini kita pilih, nah munculnya di layar seperti ini, layar peta utama seperti ini. Jadi itu dia. Nah nanti gimana caranya kalau kita mau ngedit insert peta? Ya tinggal klik di sini, insert, activate, klik kanan. Kalau enggak pun klik aja 2 kali di sini. Kok klik 2 kali sih? Kalau enggak pun klik aja di insert peta di sini langsung. Nah itu otomatis yang aktif adalah insert peta. Tapi kalau kita klik lagi di sini, nah yang aktif peta utama kayak gitu. Oke. Nah jadi untuk bikin garis skala itu mesti ada data dulu di dalam peta utama. Jadi saya masukkan ini dulu ya. Kita masukkan dulu data petanya sebagai panduan aja dulu untuk bikin garis skalanya. Nah kemudian setelah peta utama dimasukkan, ini kita remove aja, kita pilih insert, kita pilih scale bar. Nah scale bar pun ada macam-macam nih, kalian tinggal pilih mau pakai yang mana model. Tuh dia ada macam-macam, jadi tinggal dipilih. Biasanya saya pakai yang ini. Oke, nah ini dia scale barnya. Nah ini biar gampang lihatnya, kita geser di sini aja. Kemudian klik kanan, properties, kita ke scale and units. Kemudian di sini kita ganti mau pakai apa di sini, mau pakai kilometer, meter, inci, terserah. Kalau misalnya di sini contoh kita ke kilometer. Kemudian label positionnya, kan kalau yang di sini labelnya ada di samping nih.
Nah, kita pilih, kita mau letak labelnya, kalau ada angka di atas maka label di bawah, tapi kalau ada label di bawah maka kalau angkanya di bawah maka labelnya ada di atas. Jadi karena ini angkanya ada di atas, labelnya saya letak di bawah. Jadi saya pilih below center, kemudian saya pilih number and marks, frekuensi kita ganti divisions, kemudian kita pilih format. Di format ini kita masukkan, nah ini, ini font. Nah, ini kita ganti 7. Oke. Kemudian kita ke size and position. Weightnya kita ganti 6,3 begini. Lalu klik OK. Nah, udah seperti ini. Dia udah jadi ini. Nah, ini kecilin dikit aja nih. Dikit aja. Oke, setelah seperti ini kita klik kanan, kita bikin convert to graphic. Oke. Nah, kemudian tarik aja dia dulu ke sini. Tarik ke sini. Lalu nah, ini nanti akan ada penentuan jarak. Nah, ini kita bisa geser dikit-dikit. Geser dulu dikit ke atas. Yang ini juga nggak masalah, kira-kiranya sembarang pun nanti dia bisa rapi sendiri. Oke, setelah kayak gini, klik dulu di node row-nya, tahan kontrol, klik skala, baru klik di sini, baru klik kanan, kita pilih distribute vertikal. Nah, ini supaya menyamakan jarak antara gambar ini, jarak ini sama jarak ini sama. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih align center. Nah, kalau align centernya kayak gini, dia nggak akan sejajar sama kotak ini, tapi sejajar sama si garis ini. Jadi kalau udah terklik seperti ini, tahan kontrol, kita klik di dalam kotak seperti ini, baru align center. Oke, udah klik di luar gini, ini udah sama jarak antara ini sama jaraknya. Nah, kemudian klik sekali lagi, tahan kontrol, tahan lagi, klik di sini, klik kanan, kita grupkan dahulu, grup. Oke, sudah grup, klik tahan kontrol, klik di sini, klik kanan, pilih align center, klik sini, tadi salah pencet lagi, align center, align vertical center, kemudian klik kanan, grup. Dah, jadi dia tuh kalau kita zoom out, nah gini dia. Nah, nanti nilai di sini kita ganti, misalnya kayak gini nih contoh sekarang. Kita perhatikan bar skala di sini, ini adalah skala untuk tampilan peta utama adalah 1:28.940. Nah, nanti ini kita ganti jadi 28.940. Nah, ini tinggal kita ganti nih, gitu. Tapi kebiasaan jangan pernah membuat skala peta kayak gini, jadi mesti dibulatkan. Misalnya ini 28.940, kita mau buat 29.000 boleh, mau kita bulatkan ke 28.900 juga boleh, yang penting belakangnya ini satuannya bulat gitu, enggak 28.911 gitu, enggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya tadi 28.940, ya kita bulatkan ke 28.900 atau langsung aja 29.000 begini. Nah, setelah seperti ini baru kita ganti di sini. Ini kita ganti 28.000 titik 29.000 ya, 29.9.000. Nah, setelah gini klik tahan kontrol, klik kotak sini, klik kanan, align center lagi. Nah, gini gitu contohnya. Nah, kemudian kan tadi kita udah buat nih skala bulat di sini, kemudian kita pilih bookmark, kita create bookmark di sini, pilih bookmark satu, udah nggak apa, oke gitu. Gunanya apa nih? Contohnya misalkan
kalau ini tadi kan seperti yang dijelaskan, pen yang ini untuk geser ini. Nah kalau misalkan kalian nggak sengaja pakai pen ini, yang pen yang tangan biasa ini, nah yang bergeser petanya, nah ini nanti kan repot nih, kita belum tentu bisa pas banget nih untuk ngepasin petanya tengah begini. Nah gunanya tadi, nah kalau saya nggak sengaja kegeser atau skalanya nggak sengaja terubah begini, nah ini kita bisa dengan cara pilih bookmark tadi, lalu pilih nih bookmark 1. Nah otomatis dia balik ke sini lagi dengan skala yang udah kita buat tadi 29.000. Jadi kalau nanti tampilannya kira-kira sudah pas, baru kita kunci dengan create bookmark gitu. Jadi kalau nggak sengaja kegeser begini, ya kita pilih bookmark untuk balikin dia ke posisi semula begitu. Oke, udah jadi. Nah kemudian apa namanya, satu lagi kan umumnya peta itu ada perairan. Nah biar lebih gampang ini kita remove lagi deh. Perairan itu nggak perlu kita buat pakai rectangle gini terus kasih properti warna biru, nggak perlu kayak gini. Nah baru dibikin lebar-lebar gitu, nggak perlu kayak gitu, atau cukup gini aja. Klik di peta utama seperti ini, klik kanan properties, pilih frame, pilih background. Nah bisa pakai like ini, like cyan ini, atau yang blue, bisa pakai blue. Nah di layar backgroundnya jadi biru begini. Nah seandainya kita tambahin data, misalnya pakai SHP apa gitu ya, pakai SHP yang ini deh, hasil klasifikasi yang kita pakai sebelumnya. Nah kelas training data misalnya ini. Nah kalau kita add begini, nah kemudian ini anggaplah nggak ada ya. Nah kita bisa lihat, misalnya kita kelompokkan aja gini, ini contoh aja, nggak mesti diikuti, ini untuk ini aja. Nah ini add all value dulu, kemudian perairannya dibuang. Nah lautnya udah nih, ini laut nih biru gini, jadi nggak perlu bikin kotak-kotak lagi gitu. Nah itu maksudnya, jadi kalian bisa langsung framenya bisa langsung dikasih biru kayak gini untuk perairan lautnya. Oke, untuk insert petanya gitu juga kita kasih biru. Nah udah jadi. Nah inilah layout dasar peta. Jadi nanti kalau udah jadi begini, udah di save, nah kemudian ini jangan diapa-apain. Jadi nanti kalau misalkan mau buat peta lain lagi, tinggal buka file layout peta ini, pakai open gini kan, layout dasar ini. Nah cari mana layout dasar, udah di open, baru pilih save as, baru ketik bikin save as baru, saya peta penelitian misalnya gitu kan. Nah save, supaya apa, supaya layout dasar ini nggak hilang, karena layout dasar ini, semua layout dasar pada umumnya seperti ini, nggak seperti ini 100%, tapi umumnya standar salah satu layout peta itu ada yang adalah seperti ini. Nah kenapa harus di save as? Untuk bikin satu, misalnya kalian mau bikin sekarang udah bikin gini, kemudian besok nanti ada pekerjaan bikin peta hasil penelitian. Nah ini kita buka open dulu di sini kan filenya, layout dasarnya kita open dulu, pakai open gini, cari di mana, kemudian buka, setelah itu save as. Misalnya peta lokasi penelitian, peta lokasi magang, lokasi PL, atau apapun itu. Supaya apa? Supaya waktu kalian tidak terlalu banyak terbuang habis untuk membuat layoutnya aja dulu gitu. Membuat kotak-kotak ini makan waktu loh. Jadi kalau kalian timpa datanya ke sini, nanti mau buat peta baru bikin lagi, udah makan waktu untuk bikin kotak ini aja. Jadi mending udah jadi layout dasar, file save, nanti kalau mau buat peta udah mau layout, jadi tinggal open, buka ini layout dasar, langsung save as. Jadi layout dasar itu tetap aman, nggak terotak-atik dalam kondisi seperti ini semua. Jadi kan bekerja di data layout yang baru gitu loh. Jadi besok mau buat peta apapun, ambil dulu layout dasar, open, save as lagi, bikin. Jadi kalian nggak akan langsung bisa bekerja tanpa harus bikin kotak-kotak ini lagi gitu. Tinggal diganti judul, tinggal diganti skala, tinggal ganti isi petanya, dan tinggal mengganti keterangan di sini. Oke. Nah untuk kolom legend lagi,
Untuk kolom legenda peta itu nanti setelah ada data di sini, setelah ada data di peta utama. Jadi karena kita belum bahas itu dulu, ini saya untuk modul ini khusus memang mengajarkan bagaimana kita supaya susunan layout peta kita ini rapi gitu loh. Jadi belum ada data, jadi legendnya ini kita belum bisa isi. Nanti ngisi legend ini setelah ada data di peta utama. Oke, untuk modul 7 itu aja dulu. Nanti modul ke-8 baru kita masuk ke pengolahan data di peta, sebelum nanti modul ke-9 membuat layout berisikan data final. Oke, sekian, semoga membantu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.